Sarah ini dari Bogor, ya jauh-jauh dari Bogor. Suatu saat saya bertemu dengan Sarah dan juga mamahnya. Waktu kami pelayanan di Cilacap, kesaksiannya luar biasa, saudara. Ya, nanti Sarah ini bisa memperkenalkan diri dan juga Sarah ini bisa nanti menceritakan bagaimana awal kehidupannya, awal yang sangat buruk. Dan kalau Sarah bisa ada di sini, Sarah bisa berbagi, sehat, kuat. Untuk itu Sarah akan melengkapi firman Tuhan bagian pertama dengan satu kesaksian. Mari silakan Sarah, mari tepuk tangan buat Sarah. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Elizabeth. Saya dari Bogor dan hari ini saya senang sekali bisa ada di sini, bisa diundang di sini untuk sharing sama Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian tentunya. Jadi hari ini aku ingin sharing tentang kehidupan aku, perjalanan hidup aku yang aku jalanin sama Tuhan. Dan aku mau sharing juga tentang kebaikan-kebaikan apa sih yang udah Tuhan taruh dalam hidup aku, teman-teman. Jadi awalnya itu berawal dari sejak aku lahir, teman-teman. Aku lahir dengan kondisi yang mungkin gak sama teman-teman lainnya, gak sama anak-anak lainnya. Waktu aku lahir terdapat daging di kepalaku dan besarnya itu hampir sepertiga dari kepalaku. Dan karena kondisi aku yang seperti itu, dokter bilang kalau aku harus segera dilakukan operasi, harus ditindak operasi. Dan akhirnya tepat pada usia aku ke 12 hari, aku melakukan operasi pertamaku, yaitu untuk mengangkat daging yang tadi menempel di kepalaku. Lalu puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Tapi pada saat itu dokter udah bilang karena operasinya itu di kepala, posisinya di sini, dan posisi dagingnya itu nempel banget sama kepalaku, jadi sebagian kepalaku atau bagian otakku itu ada yang ikut terbuang, teman-teman. Dan dari situ dokter bilang kalau kemungkinan aku itu akan lahir sebagai Sarah yang mungkin bercacat mental, keterbelakangan mental, atau kasarnya menjadi anak yang idiot gitu. Pokoknya dokter tuh udah memprediksi hal-hal buruk, teman-teman, kepada aku pada saat itu. Dan akhirnya operasi pertama berjalan dengan lancar. Lalu sebulan kemudian, jadi dari aku lahir nih, teman-teman, aku dan keluarga aku tuh udah mengalami badai yang mungkin cukup menyakitkan dan berat gitu, teman-teman. Tapi badainya gak sampai situ, teman-teman. Setelah operasi pertamaku, kurang lebih sebulan sesudah operasi pertamaku, tiba-tiba kepalaku membesar, teman-teman. Dan setelah mama dan papaku bawa aku ke rumah sakit, terus dokter periksa, dan ternyata dokter mendiagnosa aku terkena penyakit hidrosefalus. Teman-teman di sini ada yang tahu penyakit hidrosefalus? Jadi sederhananya itu kepalaku membesar, teman-teman, tiba-tiba gitu, karena adanya penumpukan cairan di otakku. Dan karena kondisi aku seperti itu, akhirnya dokter memutuskan untuk aku ditindak operasi lagi. Dan akhirnya aku melakukan operasi kedua aku, yaitu pasang alat. Alatnya itu semacam kayak selang infus, teman-teman. Fungsinya itu supaya cairan yang tadi menumpuk di kepalaku itu bisa turun gitu, bisa dialirkan supaya kepalaku nggak besar lagi gitu, teman-teman. Dan puji Tuhannya semua berjalan dengan lancar, teman-teman. Dan di balik badai aku dan badai keluargaku itu, aku sangat bersyukur
aku sangat bersyukur sama Tuhan karena mau apapun badainya, mau sebesar apapun badainya, sampai sekarang penyertaan Tuhan tuh gak pernah berhenti di hidup aku teman-teman. Bahkan dari aku kecil aku mengalami operasi 1 dan 2, aku tuh bersyukur karena Tuhan tuh selalu make sure, selalu memastikan kalau aku tuh aman teman-teman. Tuhan tuh selalu berusaha memastikan kalau aku tuh bersama orang-orang yang benar-benar sayang sama aku, khususnya mama papa aku yang udah kuat banget ngurusin aku dari kecil, dari berbagai operasi. Mereka tuh tetap mau merawat aku dan sayang sama aku dan ngasih kasih sayang yang gak pernah berkurang sampai sekarang teman-teman. Pokoknya di tengah badai aku tuh, aku bersyukur banget Tuhan tuh benar-benar baik. Tuhan tuh tetap stay di sini sama aku teman-teman. Tapi badainya nggak sampai situ teman-teman, badainya masih ada. Kurang lebih sebulan atau 2 bulan setelah operasi kedua, tiba-tiba alat yang dipasang di kepalaku itu lepas teman-teman. Dan akhirnya lagi-lagi aku dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang ini tentunya harus dilakukan operasi lagi untuk memperbaiki posisi selang yang ada di kepalaku sini teman-teman. Dan akhirnya aku melakukan operasi ketigaku dan puji Tuhannya, Tuhan baik, semuanya berjalan dengan lancar teman-teman. Dan aku sangat bersyukur walaupun dokter dan semua orang udah memprediksi kalau aku akan bercacat mental, aku akan menjadi anak yang terbelakang, aku akan menjadi Sarah yang idiot. Tapi aku bersyukur ternyata di balik badaiku ini Tuhan tuh mau ngomong kalau hanya Tuhan yang punya kendali atas hidup aku teman-teman. Mau seberapapun orang ngomong apa, tapi Tuhan buktikan kalau hanya Tuhan yang punya kendali atas hidup aku teman-teman. Dan akhirnya operasi ketiga berjalan lancar ya teman-teman. Dan mungkin untuk menjadi aku, untuk anak-anak seperti aku yang mempunyai riwayat penyakit yang serius, mungkin cukup berat ya teman-teman, dan gak akan yang namanya luput dari namanya hujatan, bulian atau ejekan. Aku benar-benar mengalami struggle dalam pertemanan. Aku banyak kehilangan teman, aku pernah merasa minder teman-teman. Tapi Tuhan buat itu semua, Tuhan izinkan itu semua terjadi karena Tuhan mau ngomong sama seorang Sarah kalau Tuhanlah satu-satunya penolong dan sahabat di hidup Sarah gitu teman-teman. Aku suatu hari aku pernah mau dimasukkan ke kelas yang notabene untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, hanya karena supaya aku naik kelas teman-teman. Tapi di situ mamaku bersikeras, mamaku tetap bertekad kalau Sarah nggak boleh masuk ke kelas itu, Sarah harus masuk ke kelas anak-anak yang normal aja gitu, karena memang Tuhan membuat perkembanganku tuh normal teman-teman. Yang tadinya dokter bisa bilang aku akan bercacat mental, tapi Tuhan buat perkembanganku tuh normal teman-teman. Aku bisa berjalan sesuai dengan umur anak-anak pada saat itu, aku bisa berbicara juga secara normal gitu, sesuai dengan anak-anak seusiaku dulu gitu. Dan akhirnya benar, Tuhan buktikan kalau lagi-lagi Tuhan yang hanya punya kendali atas hidup aku teman-teman. Pada saat itu Tuhan tetap bimbing aku, tetap temenin aku, dan akhirnya ya sudah, aku masuk ke kelas yang anak-anak normal dan aku terus naik kelas teman-teman. Puji Tuhan. Dan akhirnya aku cuma mau bilang sama teman-teman semua, dari kesaksianku aku pengen bilang ke teman-teman semua kayak apapun badainya, apapun struggle-nya, seberat apapun badainya, percaya kalau Tuhan itu ada di hidup teman-teman sekalian.
mau mungkin mungkin teman-teman sekarang lagi merasa kayak kok badaiku berat ya, kok mungkin Tuhan gak ada ya. Tapi percaya teman-teman, kalau Tuhan tuh sebenarnya di samping kita, di hati kita gitu teman-teman. Tuhan mungkin buat rencananya gak sesuai dengan kehendak kita, gak sesuai dengan kemauan kita. Tapi percaya deh, ada rencana yang indah di balik itu semua. Kita gak boleh takut teman-teman, karena kita punya Tuhan yang punya punya kendali di atas semua kendala-kendala kita teman-teman. Mungkin itu kesaksian dari aku. Dan untuk menutup kesaksianku hari ini, aku mau mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Tak Terbatas. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
Caramu menuntunku tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandang di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Aku percaya di segala musim hidupku. Teman-teman, seperti pesan aku yang tadi, bahwa kita jangan takut gitu teman-teman. Mau kita dibadai seberat apapun, Tuhan tetap ada di samping kita. Buktinya, aku sekarang bisa berdiri di sini, sharing sama teman-teman. Itu semua karena penyertaan Tuhan, amin teman-teman. Amin. Itu aja dari aku. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Sarah Elizabeth. Terima kasih.